Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, di hari yang cerah ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat ke-34, demikianlah bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Diawali dengan kata, janganlah kamu khawatir. Ini perintah negatif yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini, agar kita jangan khawatir akan hari esok. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ternyata kekhawatiran itu bisa menyebabkan kerusakan mental bagi banyak orang. Dan katanya bahwasannya pemicu daripada gangguan kesehatan mental itu adalah rasa khawatir. Khawatir yang terus dipelihara, khawatir yang terus-menerus menghantui kehidupan seseorang. Saudara, apakah khawatir itu? Bila kita membahas, khawatir itu adalah rasa gelisah, khawatir itu cemas, atau takut tentang masa depan, yang berakar dari kurangnya kepercayaan kepada Tuhan dan kurangnya pengetahuan akan rencana Tuhan. Itu secara alkitabiah ketika kita berbicara kekhawatiran. Secara psikologi, kekhawatiran itu adalah seseorang selalu menghadirkan sesuatu yang belum terjadi di dalam hidupnya. Sesuatu yang belum dia lihat, sesuatu yang belum menjadi kenyataan tetapi selalu dihadirkan di dalam pikirannya. Sehingga itulah yang menguasai seseorang, membuat dia khawatir. Khawatir yang berkepanjangan akan menyebabkan penyakit. Baik penyakit secara fisik, ataupun menyebabkan penyakit secara mental. Orang yang memelihara kekhawatiran dalam waktu yang sangat panjang akan membuat dadanya berdebar-debar atau akan muncul penyakit-penyakit psikosomatis. Perhatikanlah bahaya kekhawatiran itu. Padahal kalau kita khawatir yang berkepanjangan itu tidak akan mengubah apapun di dalam hidup kita, tetapi justru meragukan kita, justru merugikan kita bila kita memelihara kekhawatiran itu. Yesus tahu bahwa penyakit manusia selalu khawatir. Yesus tahu oleh karena dosa dan oleh karena pengaruh-pengaruh dunia ini, manusia gampang sekali khawatir, terutama tentang kehidupannya untuk hari esok. Karena itulah Yesus mengajarkan dalam kitab Matius ini untuk kita tidak khawatir tentang hidup kita hari ini dan untuk tidak khawatir akan hidup kita di masa depan. Karena khawatir itu, saudara, tidak mengubah apapun. Dan Alkitab menyarankan kita agar kekhawatiran itu diganti dengan doa dan menyerahkan seluruh beban-beban hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia itu suka khawatir dan ya itu manusiawi kalau kita mau khawatir. Karena lewat khawatir ini tentu ada dua kemungkinan. Khawatir yang positif akan membuat orang semakin berusaha sungguh-sungguh, membuat orang terpacu untuk melakukan yang lebih baik. Tetapi ada khawatir yang negatif, di mana kekhawatiran yang negatif itu akan membuat seseorang merasakan sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untung kita memiliki Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita masing-masing, agar ketika kekhawatiran datang itu tidak mengganggu kesehatan kita. Karena itu cara mengatasi kekhawatiran itu adalah seperti yang saya katakan tadi, dengan berdoa dan menyampaikan seluruh beban-beban hidup kita kepada Tuhan. Itu secara rohani. Doa itu membuat kita bisa lega
Karena kita mengeluarkan apa yang negatif di dalam diri kita, di dalam hati kita, kemudian kita serahkan itu kepada Tuhan. Doa yang dipenuhi dengan harapan, doa yang dipenuhi dengan iman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan peduli dengan kita, bahwa Tuhan pengasih dan penyayang, Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi ini tentu tidak mengganti tugas kita, kewajiban kita sebagai manusia untuk bekerja dan berpikir. Mari kita tetap bekerja dan berpikir, tetapi jangan lupa kita juga berdoa, ora et labor, bekerja dan berdoa. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Nah, dalam yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran ini, tentu Tuhan mau kita memiliki keterampilan dalam menghadapi kekhawatiran. Yang pertama, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita agar kita fokus untuk hari ini saja. Fokus akan kebutuhan hari ini. Kita memikirkan sesuatu untuk hari ini saja, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hari esok. Silahkan pikirkan hari esok, tetapi jangan khawatirkan hari esok. Tetapi hari ini kita fokuskan apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Cukupkanlah hari ini dan cukupkanlah seluruh tenaga dan perhatian kita untuk hari ini. Demikian esok ketika kita menjumpai hari yang baru, maka kita fokuskan juga untuk hari ini. Yang kedua adalah mempercayai campur tangan Tuhan. Tentu segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan dalam perkara hidup kita, karena manusia terbatas. Kita tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Kalau firman Tuhan berkata bahwa rancangan manusia dengan rancangan Tuhan berbeda. Tentu ketika kita punya rancangan, maka kita menyerahkannya kepada Tuhan dan mohon dalam kasih Tuhan turut campur tangan dalam setiap rancangan kehidupan kita, agar rancangan Tuhan juga dapat kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah menerima damai sejahtera Tuhan. Ya, Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran kita, Dia akan memberikan damai sejahtera. Tentu secara logika mungkin itu sulit, tetapi di dalam Tuhan, maka ketika kekhawatiran kita proses dengan baik, itu akan mendatangkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melampaui setiap akal dan pikiran kita. Damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui kekhawatiran, ketakutan kita di dunia ini. Damai sejahtera Tuhan membuat hati kita berdamai di tengah-tengah keadaan yang tidak oke. Nah, firman Tuhan sungguh manis dan indah pada hari ini. Kiranya firman ini melekat di dalam hati kita. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk sehari ini saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih, firman ini meneguhkan hati kami, ya Tuhan, agar sebagai umat-Mu, kami memegang apa yang baik dalam hidup ini. Kami belajar untuk berpikir positif. Kami belajar untuk berpikir secara harian. Hari ini kami cukupkan untuk hari ini dalam berpikir, dan besok demikian kami akan cukupkan seluruh tenaga kami hanya untuk satu hari saja. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami maka akan bergulir dari satu hari kepada hari yang lain dengan percaya kepada Tuhan, dengan iman, berangkat dari satu iman kepada iman yang lain. Tolong kami agar kami bisa mengelola khawatir kami bila khawatir itu datang. Kami percaya dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka rasa khawatir itu akan pergi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan, pada saat ini Engkau memulihkan setiap jemaat-Mu yang selalu khawatir akan hidup mereka. Ya Tuhan, datanglah Engkau dalam Roh Kudus-Mu mengingatkan mereka, agar di tengah kekhawatiran itu mereka berseru, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya jemaat-Mu yang miskin
Tuhan angkat kehidupan mereka, diberkati setiap pekerjaan dan apa yang mereka usahakan. Sehingga mereka boleh hidup lebih baik, mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, boleh hidup setiap hari dalam kecukupan, dan sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang dalam studi dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa. Tuhan tolong mereka agar mereka juga, ya Tuhan, dapat mengejar cita-cita mereka. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka rajin belajar, mereka takut akan Tuhan, menghormati orang tua, maka mereka akan diberkati atas hidupnya. Terjaminlah masa depan mereka ketika mereka intim dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu dimanapun bekerja, agar jemaat Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, dalam setiap profesi masing-masing. Mereka dapat menunjukkan sebagai umat Tuhan yang dapat menjadi berkat. Kami berdoa buat para lansia, Bapa di sorga, Engkau jagai dan lindungi. Jemaat-Mu yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan tolong Engkau sembuhkan dan pulihkan. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan mereka untuk beriman dan keluar dari sakit mereka. Demikian orang yang berduka cita, mari Tuhan hibur. Berkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun berada, agar tidak ada rasa khawatir dalam rumah tangga, tetapi berdamai sejahtera, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya.